Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lada Matarjaki dengan NIM F1C121072. Saya dari kelompok 9 praktikum metode pemisahan kimia. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang percobaan 6 metode pemisahan kimia berkaitan tentang respon dari percobaan 6 oleh K. Indah. Baik, ada pula judul dari percobaan 6 praktikum metode pemisahan, yakni analisis TS, TDS, dan TSS pada sampel air, yang memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui prinsip pengukuran solid dengan metode gravimetri. Yang kedua, untuk mengetahui cara mengukur konsentrasi TS atau total solid, TDS atau total dissolved solid, dan TSS, total suspend solid. Alat-alat yang digunakan pada percobaan ini, yang pertama, cawan porselin, gelas kimia 50 ml, timbangan analitik, corong, gelas ukur 50 ml, dan hot plate. Bahan-bahan yang digunakan yaitu sampel air yaitu Aquades atau H2O, kertas saring, dan sampel air sumur bor. Analisis gravimetri atau analisis kuantitatif berdasarkan berat adalah suatu pengisolasian dan penimbangan suatu unsur atau senyawa tertentu dalam kondisi semurni mungkin. Analisis gravimetri berkaitan dengan perubahan suatu unsur atau radikal yang ditentukan kandungannya menjadi senyawa murni yang stabil, yang dapat diubah menjadi bentuk yang cocok untuk ditimbang. Gravimetri dapat digunakan dalam analisis kadar air. Kadar air bahan bisa ditentukan dengan cara gravimetri, evolusi, langsung atau tidak langsung. Persyaratan analisa gravimetri yaitu ditentukan harus dapat diendapkan secara terhitung atau 99%, serta endapan yang terbentuk harus cukup murni dan dapat diperoleh dalam bentuk yang cocok untuk pengolahan selanjutnya. Analisis TS, TDS, dan TSS pada sampel air bertujuan untuk memahami prinsip pengukuran solid dengan metode gravimetri dan mengukur konsentrasi TS, total solid, TDS, total dissolved solid, dan TSS, total suspend solid, yang terdiri atas 4 perlakuan. Perlakuan pertama yakni preparasi sampel menggunakan Aquades guna menghilangkan zat-zat pengotor yang ada di dalamnya. Kemudian dipanaskan menggunakan bunsen yang bertujuan agar cawan porselin kering, lalu ditimbang guna mengetahui berat kosong daripada cawan tersebut. Perlakuan kedua yakni pengukuran total solid atau TS, yang bertujuan untuk mengetahui jumlah padatan yang terdapat dalam sampel. Perlakuan dimulai dengan memasukkan Aquades dalam cawan porselin 1, lalu diuapkan menggunakan hot plate yang berfungsi untuk mengeringkan cawan porselin. Kemudian cawan didinginkan agar dapat dihitung berat dan jumlah total solid atau TS. Saat dihitung, diperoleh berat porselin sebesar 23,802 mg dan diperoleh jumlah total solid atau TS terdapat pada cawan porselin 1 adalah 1 mg per liter. Berdasarkan data yang ada, dapat dikatakan air sampel dapat dikonsumsi karena tidak melebihi ambang batas dari total suspend solid atau TS, yaitu 250 mg per liter. Hal ini menunjukkan tingkat pencemaran yang tinggi akan menyebabkan air tersebut keruh dan tidak dapat dikonsumsi karena kadar total solid atau TS yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan ambang batas yang berada pada total solid atau TS. Perlakuan ketiga yakni pengukuran total dissolved solid atau TDS, yang bertujuan agar dapat melihat jumlah padatan yang terlarut, baik berupa zat organik maupun zat anorganik. Perlakuan dimulai dengan menyaring sampel air sumur guna untuk memisahkan filtrat dan residunya. Filtrat yang diperoleh dari hasil penyaringan dimasukkan dalam cawan porselin 2 yang kemudian diuapkan untuk mengeringkan cawan porselin tersebut. Selanjutnya, cawan porselin didinginkan agar dapat dihitung berat dan jumlah total dissolved solid atau TDS. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh berat dan jumlah total dissolved solid atau TDS sebesar 34,940 gram dan 100 mg per liter. Berdasarkan literatur yang ada, nilai ambang batas yang ditetapkan pada total solid dissolved
total dissolved solid atau TDS adalah 2000 mg per liter menurut POPO pada tahun 2008. Dengan demikian, sumber tersebut dapat dikonsumsi karena tidak melebihi ambang batas total dissolved solid atau TDS. Hal ini dikarenakan banyaknya kandungan senyawa organik dan anorganik yang tidak terkandung dalam air. Perlakuan selanjutnya yakni mengukur total suspend solid atau TSS yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat padatan pada larutan. Perlakuan dimulai dengan memasukkan kertas saring ke dalam cawan porselin 3, kemudian dipanaskan hingga kandungan air yang terdapat pada kertas saring dan cawan porselin habis menguap. Setelah itu, didinginkan dan ditimbang untuk diketahui berat dan jumlah total suspend solid atau TSS. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh berat cawan porselin beserta sampel adalah sebesar 34,939 mg dan jumlah total suspend solid atau TSS dan jumlah total suspend solid TSS adalah 3523,4 mg per liter. Berdasarkan literatur yang ada, nilai ambang batas yang ditetapkan pada total suspend solid atau TSS ada 50 mg per liter. Maka dapat disimpulkan bahwa air tersebut dapat dikonsumsi karena tidak melebihi ambang batas dari total suspend solid atau TSS. Berdasarkan tujuan dan hasil pengamatan, dapat disimpulkan yang pertama, pengukuran dengan metode gravimetri dilakukan pada proses penyaringan yang mana endapan yang tertinggal pada kertas saring disebut dengan TSS atau total suspend solid dan endapan yang tersaring disebut dengan TDS atau total dissolved solid, sedangkan TS total solid terdiri dari TDS dan TSS. Yang kedua, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, diperoleh konsentrasi TS total solid sebesar 100 mg per liter, diperoleh konsentrasi TDS total dissolved solid sebesar 100 mg per liter, dan diperoleh konsentrasi TSS total suspend solid sebesar 3523,4 mg. Mungkin itu saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.